Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat, hafizallahu ta'ala, semoga iman dan Islam kita senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah puji-pujian serta rasa syukur kita panjatkan. Kepada baginda Rasulullah sholawat dan salam kita sampaikan. Lanjut itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mari bersama-sama di dalam hidup ini, di sisa umur kita ini, boleh jadi sisanya tidak lama lagi. Rasulullah nyatakan ka'annaka tamutu ghadan. Boleh jadi umurmu tidak sampai besok pagi. Maka setiap bangun tidur kita disuruh membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berarti umur kita masih diperpanjang sampai besok pagi lagi. Kalau sampai besok pagi kita masih bangun, masih hidup, baca doa itu lagi. Itu doa sebagai pengingat. Ka'annaka tamutu ghadan. Boleh jadi umurmu hanya sampai besok pagi saja. Maka di sisa umur kita ini, tidak lain kita manfaatkan untuk selalu meningkatkan iman serta memantapkan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa adalah modal dasar dan paling mendasar bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena iman adalah akidahnya, sedangkan takwa adalah amal-amal soleh, pembuktian daripada orang yang beriman itu sendiri. Iman laksana pondasinya, sedangkan takwa bagaikan bangunannya. Sebegitu kuatnya hubungan antara pondasi dengan bangunan, antara akidah dengan amal soleh. Sampai-sampai baginda Rasul sabdakan dalam sebuah hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab namanya Tanqihul Qaul. Baginda Rasul bersabda, al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa. Iman itu laksana jasadnya, sedangkan takwa laksana pakaiannya. Jasad dengan pakaian satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Itulah iman dengan amal soleh adalah seperti dua sisi mata uang, satu dengan yang lainnya saling memperkuat dan keterkaitan. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, maka iman kita harus berkualitas supaya amal kita ini menjadi ikhlas, supaya amal soleh kita ini menjadi khusyuk,
supaya amal kita ini sampai dan diterima di hadapan Allah, maka iman kita harus berkualitas. Di dalam forum khutbah yang sangat singkat ini, temanya adalah ciri-ciri orang mukmin yang berkualitas. Mukmin itu orangnya, isim fa'il pelakunya. Akidahnya namanya iman, keyakinannya disebut iman. Lah orang yang beriman disebut mukmin. Saudara, temanya adalah mukmin yang berkualitas. Apa ciri-cirinya? Ayo ikhwan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 8 itu semua orang mengaku dirinya orang yang hebat imannya. Lihat ayatnya itu. Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir, tapi hakikatnya sejatinya wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia yang ngaku-ngaku di hadapan Allah. May yaqulu, banyak orang yang ngaku-ngaku amanna billah, saya adalah orang yang beriman kepada Engkau ya Allah, wal yaumil akhir, dan saya adalah orang-orang yang beriman, yang yakin dengan hari akhirat. Tapi apa jawab Allah? Wa ma hum bimu'minin. Sejatinya kamu cuma ngaku-ngaku saja orang yang beriman. Sejatinya iman kamu tidak berkualitas, saudara. Hadirin, siapa mukmin yang berkualitas itu? Yang pertama digambarkan oleh Allah dalam Al-Imran 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, takwa itu kalau kita bongkar dalam kamus bahasa Arab, artinya ada dua. Arti yang pertama takut, arti yang kedua taat. Nah, kita artikan saja taat lah. Ya, ittaqullah, taatlah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya taat. Di masjid taat, di kantor taat, di pasar taat, di pabrik-pabrik taat, di mana saja taat. Itulah makna haqqa tuqatih. Dan taatnya sampai kapan? Lanjutan ayatnya, wala tumutunna illa wa antum muslimun. Taatnya terus menerus secara istiqomah sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Kalau taatnya kita kepada Allah secara istiqomah, maka illa wa antum muslimun, kita akan menghadap Allah, kita akan wafat dalam keadaan Islam. Maknanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini ciri mukmin yang berkualitas yang pertama. Ayo ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, semua kita semua mendapatkan cinta dan sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri mukmin yang berkualitas yang kedua digambarkan dalam Al-Baqarah 208. Siapa mereka itu? Udkhulu fis silmi kaffatan. Dan orang-orang yang wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayo lehwan, udkhulu fis silmi kaffatan. Hidup secara Islam dengan paripurna, kafah, sempurna, saudara. Hidupnya sesuai dengan syariat Islam secara sempurna. Apa sih syariat Islam? Syariat itu artinya aturan hidup. Syariat Islam berarti aturan hidup yang bersumber dari agama Islam. Apa agama Islam? Kitab sucinya. Lan tadillu abada, kata Nabi. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatar rasulih. Saudara, itulah
Udkhulu fis silmi kaffah. Hidupnya sesuai dengan aturan yang diatur oleh agama Islam, yaitu diatur oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Kanjeng Rasul, dan itu kafatan secara sempurna. Supaya sempurna, wala tatabi'u khutuwati syaiton, syaratnya jauhi ajakan setan, jauhi rayuan setan, jauhi bujuk setan. Karena apa? Setan itu innahu lakum aduwwum mubin, musuh kita yang sangat nyata. Saudara, lihat gambaran permusuhan kita dengan setan, laknatullah. Nanti sebentar lagi itu saudara-saudara kita yang sedang mau melaksanakan ibadah haji, ya, nanti setelah wukuf di Padang Arafah, lalu ke Mina melakukan Jumratul Aqobah. Ah, itu melempar batu itu sebanyak 21 kali. Ya, lempar batu itu simbol permusuhan kita dengan setan. Ya, simbol Bismillahi Allahu Akbar, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, simbol permusuhan kita dengan setan. Tuh, lempar jumrah tuh. Saudara, ya, jadi itu untuk hidup sesuai dengan aturan tatanan Islam, ya, itu ada syaratnya, saudara. Apa itu syaratnya? Ya, syaratnya falyasdad sabda Nabi, ilmu kamu tentang agama Islam ini setiap saat, setiap hari harus bertambah, saudara. Maka jangan males menghadiri kajian-kajian Islam, menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, menghadiri diskusi-diskusi tentang ilmu-ilmu agama Islam. Jangan malas, karena Nabi menyatakan ilmu kamu tentang Islam ini setiap hari harus bertambah dan bertambah, sabda Nabi. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang ketiga, orang-orang mukmin, cirinya ya, mukmin yang berkualitas itu digambarkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Siapa mereka itu? Innalladzina qalu rabbunallaha tsummastakhamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, tuh. Mukmin yang berkualitas adalah secara istiqomah. Qalu rabbunallah tsumastaqamu. Tuh. Dalam ayat yang lain kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Kita menjawab, qalu bala wa syahidna. Dengan istiqomah, saya siap ya Allah menerima engkau sebagai sesembahanku. Saya siap ya Allah menerima aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai aturanmu, dan saya siap ya Allah melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sebagai ajaran-ajaran yang mulia yang berasal darimu, dan ini kita laksanakan secara istiqomah. Apa artinya istiqomah? Secara kontinuitas, saudara, terus menerus taklim, terus menerus sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Ya, puasa Senin Kemis terus menerus. Qobliyah Ba'diyah lanjutkan, laksanakan. Tahajud malam laksanakan. Zikir kepada Allah, wa subhanallahi bukratan wa asila, terus lakukan tuh dalam hati supaya hati kita selalu hidup. Saudara, karena kata Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya namanya Kitab Sirul Asrar, ya, kalau kita itu nggak mau zikir kepada Allah,
itu seperti bayi yang baru lahir, yang belum lahir. Orang-orang yang baru mempelajari dunia zikir, baru mengamalkan zikir, itu kata Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Itu kalau ada kita sudah Islam tapi nggak cinta kepada zikir. Bukankah Quran tadi menyatakan wa subhanallahi bukratan wa asila? Dalam ayat yang lain, uzkurullaha dzikran katsira. Hadirin, dan itu semua kita laksanakan secara istiqomah. Orang-orang yang istiqomah, baik istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam perjuangan. Siapa mereka itu? Orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang tidak pernah akan merasa takut di dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak pernah merasa bersedih dalam hidupnya. Senyum terus, asyik terus, indah terus. Saudara, seperti Rasulullah. Rasulullah bertemu kepada siapapun senyum Rasulullah. Iya. Dan hidupnya itu asyik terus Rasulullah. Iya. Padahal kalau pulang ke rumah suka nanya, ya Aisyah, ayah, ada nggak nih yang buat makan siang? Buat makan siang saya ada nggak? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Nggak ada ya Rasul, karena tadi jam-jam 11-an tadi ada nenek-nenek tua bawa cucu 2, katanya sudah 2 hari nggak makan, maka jatah makan siangmu aku berikan kepada nenek-nenek yang bawa cucu itu. Ya, tuh. Tapi padahal kondisi ekonominya seperti itu, tetap Kanjeng Rasul tersenyum dan tetap bibirnya alhamdulillah. Ini saudara, orang-orang yang istiqomah adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena apa? Karena orang-orang yang punya keyakinan yang kuat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan. Lalu ciri mukmin yang berkualitas yang berikutnya yang ada hubungannya dengan ibadah dan dengan amal soleh. Apa itu? Allah menyatakan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Ulama tafsir mengartikan ada 2. Bergetar hatinya itu yang pertama, bergetar hatinya karena terpanggil untuk cepat melaksanakan ibadah. Lalu yang kedua, bergetar hatinya cepat meninggalkan apabila dia telah sedang berbuat maksiat. Wajilat qulubuhum, makna bergetar di situ, cepat terpanggil melaksanakan kebaikan dan cepat terpanggil meninggalkan keburukan. Ini mukmin yang berkualitas, saudara. Lalu lanjutan ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Gemar tadabbur terhadap Al-Qur'an, gemar tadabbur terhadap hadis-hadis Nabi, gemar tadabbur bersama alim ulama, sehingga apa? Zadathum imana. Karena hidupnya setiap hari zaro aliman, senang dia ziarah ke rumahnya para ulama. Wajalasa aliman, dan senang dia berduduk bersama-sama para alim ulama. Wasafaka aliman, senang dia bersofakah, bersalaman kepada para alim ulama. Ayo ikhwan, maka apa? Zadathum imana, maka imannya selalu bertambah dan bertambah. Dan akhir dari ayatnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ciri mukmin yang berkualitas. Apa saudara? Makna wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman yang pertama adalah orang yang pekerja keras sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Enggak datang-datang nyerah saja, enggak. Makna wa ala rabbihim yatawakkalun yang pertama adalah bekerja keras sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Setelah bekerja keras, lalu mengangkat kedua tangannya mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala,
dan yatawakkalun. Makna yang terakhir, yang ketiga adalah berserah diri, menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan Allah itulah keputusan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara, ingat tuh, keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Itulah makna wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan khutbah yang saya sampaikan ini akan menambah ilmu kita bersama, menambah keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendorong semangat kita untuk beramal soleh dan mendorong semangat kita untuk melakukan kajian-kajian dan pendalaman terhadap ajaran agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sami'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar wa salamat tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibus sayyi'at la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'ina warda ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat hajatad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.